Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Nurisman sebagai guru olahraga atau PJOK ya. Nah, bagi rekan-rekan yang sudah kenal, terima kasih. Sekarang kita lanjut bahas selayang pandang aja dulu ya tentang olahraga. Next. Nah, dalam olahraga itu ada yang namanya itu semboyan atau moto. Mens sana in corpore sano. Ini diambil dari bahasa Romawi ya, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya. Next. Nah, selanjutnya di kebanyakan orang, di kebanyakan masyarakat banyak sekali yang salah kaprah tentang olahraga dan aktivitas. Yang mereka merasa sudah berolahraga padahal belum, itu namanya aktivitas. Nah, di sini saya akan menerangkan dulu apa yang disebut dengan olahraga dan apa yang disebut dengan aktivitas, biar rekan-rekan bisa membedakan mana olahraga dan mana aktivitas. Contohnya seperti ini, olahraga ya pengertiannya. Olahraga adalah serangkaian gerak atau aktivitas fisik yang terencana dan terstruktur yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Itu. Jadi, olahraga itu mempunyai tujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Beda lagi dengan aktivitas. Kalau aktivitas itu pengertiannya adalah sesuatu atau rangkaian gerak dalam yang dilakukan baik secara fisik maupun non fisik, tapi tidak memiliki tujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, seperti itu ya. Jadi sebagai contoh seperti ini, ketika kalian bangun tidur terus jalan nih ke warung, terus kemudian balik lagi, nah itu namanya bukan olahraga, itu namanya aktivitas. Kalau olahraga, gerakannya itu terstruktur dan memiliki tujuan. Contohnya, kalian jalan, tapi jalannya ini memiliki tujuan atau rangkaian geraknya ya, seperti berjalan sejauh 10 km atau 5 km dengan tujuan untuk meningkatkan daya tahan ya. Next. Nah, dalam olahraga sendiri, menurut tujuannya itu ada 4 ya. Ada 4. Pertama, olahraga pendidikan yang disebut dengan PJOK atau Penjas. Kedua, olahraga prestasi. Ketiga, olahraga kesehatan. Keempat, olahraga rekreasi ya. Pasti ada sebagian dari kalian yang baru dengar ya, apa itu olahraga kesehatan, apa itu olahraga rekreasi ya. Karena di Indonesia ini umumnya olahraga itu hanya 2 yang dikenal, yaitu olahraga pendidikan sama olahraga prestasi. Di sini sama-sama olahraga, tapi bedanya dari segi tujuan. Kalau pendidikan jasmani itu disebut dengan penjas, itu hanya bertujuan untuk supaya rekan-rekan itu mengerti kaidah-kaidah dalam olahraga, seperti peraturan, terus teknik-teknik geraknya yang benar seperti apa, gerak dasarnya seperti apa, seperti itu ya. Lebih ke peraturan ya, peraturan kalau untuk pendidikan olahraga ya. Terus selanjutnya olahraga prestasi. Nah, ini olahraga prestasi ini olahraga paling menjanjikan lah kalau dari segi material ya, atau finansial itu lebih menjanjikan. Karena apa? Karena dari prestasi olahraga, rekan-rekan ini bisa saja merubah ekonomi, merubah sosial juga. Contohnya seperti ini. Ketika rekan-rekan ini berhasil menjuarai satu cabang olahraga, sebutkan saja bulu tangkis. Ketika kalian
sudah menjuarai olahraga bulu tangkis dalam level nasional ya, minimal level nasional atau internasional, otomatis dari segi finansial kalian itu akan meningkat. Kemudian tingkatan sosial kalian juga itu akan meningkat. Nah, itu olahraga prestasi tujuannya itu untuk meningkatkan prestasi. Kemudian olahraga kesehatan. Ini olahraga kesehatan ini sama olahraga rekreasi ini hampir sama. Cuman bedanya dari intensitas ya, dari intensitas. Kalau olahraga kesehatan itu olahraga yang intensitasnya itu sedang, jadi tidak terlalu capek dan tidak terlalu santai. Kalau olahraga prestasi itu sudah pasti capek. Nah, kalau untuk olahraga kesehatan itu hanya bisa dikatakan level menengah lah ya. Kalau jalan itu cukup untuk tujuan kita supaya sehat. Nah, itu dari intensitas. Kalau di waktu, kalau dari segi waktu ya, kalau untuk olahraga kesehatan itu ketika kalian jogging santai itu selama 30 menit itu baru dikatakan ya setengahnya lah sedang, itu 30 menit tanpa henti. Tapi kalau 1 menit udah berhenti itu mah bukan olahraga kesehatan ya, itu olahraga rekreasi. Nah, selanjutnya olahraga rekreasi ya. Olahraga rekreasi ini bertujuan untuk bersenang-senang aja. Contohnya ketika kalian Car Free Day ya, Car Free Day. Kalau dulu sebelum corona itu ada yang disebut dengan Car Free Day. Nah, itu olahraga yang bertujuannya untuk rekreasi ya, untuk merefresh setelah beberapa hari kita bekerja atau sekolah. Nah, pasti dari 1 minggu itu ada 1 hari untuk olahraga. Dan intensitasnya pun cukup rendah ya kalau untuk olahraga rekreasi, karena tujuannya juga untuk bersenang-senang, bukan untuk meningkatkan kebugaran yang lebih gitu. Tapi ya minimal dari seminggu itu ada 1 atau 2 hari untuk olahraga. Karena apa? Karena olahraga ini memiliki tujuan untuk meregenerasi sel. Ada yang tahu regenerasi sel itu seperti apa? Nah, regenerasi sel itu jadi pembaruan sel ya. Pembaruan sel kan kalau dalam tubuh kita itu dari struktur tubuh itu ada yang disebut dengan sel jaringan ya, sel jaringan. Nah, sel jaringan ini berfungsi untuk menambahkan kebugaran kita. Contohnya dari segi otot, Yang biasanya kalau habis olahraga itu ada yang pasti merasa capek atau pegel-pegel ya, pegel tangan linu atau kaki ngilu gitu ya. Nah, itu proses dari pembaruan ya. Jadi ketika kalian olahraga, si sel-sel yang udah tua itu dirusak, dihancurkan. Nah, kemudian diganti dengan sel-sel yang baru. Sama halnya seperti ketika donor darah. Nah, kan darah yang ada di dalam tubuh kita diambil. Nah, setelah diambil itu, tubuh akan meregenerasi sel darah yang baru. Jadi akan kelihatan muda terus gitu ya. Selnya itu akan muda terus. Beda sama orang yang jarang olahraga tapi aktivitasnya tinggi, kemudian jarang olahraga, pasti cepet banget kelihatan tua walaupun usianya relatif muda ya. Nah, itu untuk regenerasi sel ini bisa didapatkan ketika kalian olahraga itu untuk awet muda lah. Kan sekarang itu lagi tren ya, tren olahraga, baik itu dari bersepeda atau di gym atau berenang, itu fungsinya untuk olahraga juga. Tips nih untuk rekan-rekan yang ingin memulai olahraga, baik itu olahraga prestasi atau kesehatan atau rekreasi, jangan disatu kalikan, karena ke otot itu akan soak ya. Ada yang tahu soak? Ya mungkin bisa dicari nanti apa itu arti soak ya. Nah, kalau ketika kalian habis olahraga, kemudian badan kalian itu pegel-pegel, itu nggak usah khawatir ya. Itu nggak usah khawatir, karena itu berarti ketika kalian beres olahraga, kemudian badan kalian terasa pegel, itu efek dari penghancuran asam laktat ya. Asam laktat itu
asam yang menempel di otot dia memiliki fungsi, tapi kalau kebanyakan dia akan cepat menimbulkan lelah atau pegal-pegal kepada kita. Nah, jadi saran untuk rekan-rekan yang mau olahraga itu perlahan ya. Hari pertama itu sekitar 30% ototnya, terus di hari keduanya atau besoknya lagi ditingkatkan jadi 50%. Jadi biar badan kita nggak shock ya. Next. Nah, berhubung kita ini di sekolah dan yang dinamakan penjas itu pembelajaran olahraga di sekolah itu tidak hanya berkaitan dengan sepak bola. Rata-rata dari apalagi yang laki-laki ya, yang taunya olahraga atau pelajaran PJOK itu main bola aja ya. Tapi pembelajaran olahraga di sekolah itu memiliki perencanaan ya, dari mulai KD itu kompetensi dasar. Jadi dasar yang harus kalian miliki setelah pembelajaran olahraga. Terus ada IPK, indikator pencapaian kompetensi, ini yang nanti akan dijadikan penilaian untuk kalian ya. Kemudian ada KI yang disebut kompetensi inti. Jadi ketika kalian belajar dari KD itu, nah kalian harus menguasai inti dari kompetensi tersebut ya. Kemudian terakhir tujuan. Nah, jadi dari penjas ini memiliki tiga tujuan, dari mulai kompetensi dasar, kompetensi inti, dan tujuan pembelajaran. Biar ketika belajar itu kita memiliki tujuan ya. Jangan hanya olahraga PJOK itu yang tahu hanya main bola sama voli aja, tapi banyak lagi ya. Next. Nah, ini contoh dari materi pembelajaran ya. Jadi sebelum kita belajar turun ke lapang itu ada materi-materinya. Ini yang disebut dengan KD. KD.1 itu adalah pengetahuan ya. Jadi contoh di sini KD 3.1 itu menerapkan dan menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar. Kalau di sini disebutkan sepak bola ya, untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Nah, jadi dalam KD ini kita akan mempelajari sepak bola. Kan yang kalian tahu bola besar itu ada sepak bola, ada basket, ada voli, dan lain sebagainya. Jadi, nah khusus untuk kelas 10 kita akan mempelajari hanya sepak bola dan bola voli. Itu pun hanya teknik dasar ya, teknik dasarnya. Next. Nah, terus ada lagi nih 4.1-nya, yaitu merancang percobaan untuk mempraktikkan keterampilan gerak salah satu permainan bola besar. Nah, jadi ketika pembelajaran olahraga nanti contoh di sepak bola ya, contoh di sepak bola. Jadi tidak hanya kita mempelajari bagaimana kita cara supaya mencetak gol sebanyak-banyaknya ya, tidak seperti itu, tapi kita dalam penjas ini mempelajari teorinya, menendang itu seperti apa, mengumpan itu seperti apa, seperti itu. Jadi jangan hanya langsung mau praktek, karena praktek dan teori itu harus benar-benar sinkron ya. Kalau hanya praktek aja tidak tahu teorinya, nanti kebanyakan ketika main bola itu pada kasar. Tapi kalau ketika teorinya kita tahu, sepak bola itu lebih teratur ya. Next. Nah, setelah tadi pemaparan tentang kompetensi dasar, kompetensi inti, indikator penilaian ya. Sekarang masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, setelah kita berjam-jam olahraga capek dan lelah, haus ya, selanjutnya akan kita harus memiliki tujuan pembelajaran itu untuk apa. Nah, contohnya di sini tujuan pembelajaran dari KD permainan bola besar itu disebutkan setelah pembelajaran
peserta didik itu mampu menerapkan dan menganalisis keterampilan gerak permainan bola besar. Nah, di sini jadi kalian itu ketika selesai belajar olahraga, kalian itu mampu menerapkan dan menganalisis. Jadi, oh gerakan sepak bola yang benar itu seperti ini, oh long pass ini seperti ini, oh dribbling ini seperti ini gitu. Jadi kalian menganalisis. Jadi yang analisis ini bertujuan untuk kalian mengetahui mana yang salah dan mana yang benar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran itu ada merancang dan mempraktikkan teknik dasar bola besar. Nah, setelah kalian mengetahui bagaimana cara-caranya, analisisnya harus seperti ini gitu ya. Kemudian kalian praktekkan satu-satu. Jadi contohnya, menendang itu ada 3 cara, yaitu dengan kaki bagian dalam, bagian luar, dan punggung kaki. Contohnya seperti itu ya. Jadi untuk long pass, kalian menendang pakai bagian ini. Untuk umpan jarak pendek menendang dengan kaki bagian ini gitu. Kan nggak mungkin untuk long pass menendang dengan kaki bagian dalam, itu nggak mungkin. Untuk long pass itu rata-rata dengan kaki bagian luar ya. Nah, terakhir next penilaian pembelajaran. Nah, setelah tadi belajar dari mulai KD terus tujuan pembelajaran, di akhir itu ada yang disebut dengan asesmen atau penilaian ya. Nah, penilaian di sini itu ada 3 untuk olahraga. Pertama, kognitif, kedua, psikomotor, ketiga, afektif. Nah, kognitif itu menyangkut dengan pengetahuan, seperti tadi menganalisis, terus menerapkan, kalian mengetahui, oh ini yang salah, ini yang benar, seperti itu. Terus kalau psikomotor, seperti tadi mempraktekkan cara passing long pass atau umpan jarak pendek, umpan jarak jauh, untuk seperti itu. Kemudian afektif. Nah, afektif ini yang penting. Afektif ini itu sikap ya. Kalau afektif itu sikap. Jadi selama kalian belajar, sikap kalian itu akan dinilai gitu. Percuma kalau kognitif kalian bagus tapi psikomotor dan afektif kalian nihil, tetap aja nilainya 0 gitu. Jadi setidaknya kalian afektifnya bagus, kemudian psikomotornya bagus. Nah, kalau kognitif itu bisa dibantu ya. Yang penting pertama afektif, kedua psikomotor kalau di olahraga itu. Nah, terakhir saran dari saya ketika kalian belajar olahraga atau ketika mapel olahraga itu ada aturannya ya. Pertama, ketika ingin berolahraga atau masuk ke jam pelajaran olahraga, kalian itu harus menggunakan pakaian lengkap. Kalau tidak lengkap pakaian olahraganya, mohon maaf, kalian tidak bisa mengikuti pelajaran olahraga dan otomatis hari itu kalian alpa. Nah, kemudian khusus untuk pembelajaran olahraga, kehadiran kalian itu lebih penting ya. Kehadiran kalian itu lebih penting karena kehadiran itu memiliki bobot, kalau di saya itu 50% ya, 50%. Jadi kalau kalian sering bolos atau jarang masuk, mohon maaf, itu nilainya udah pasti jelek gitu. Kedua, peraturan itu harus tepat waktu, karena untuk olahraga pasti dipotong 15 menit pertama itu untuk kalian ganti baju, dan 15 menit terakhir untuk kalian istirahat. Jadi pelajaran olahraga yang tadinya 2 jam itu nanti akan 1,5 jam, karena yang 30 menitnya itu dipotong untuk ganti baju dan istirahat, seperti itu ya. Semoga rekan-rekan nanti kedepannya bisa lebih bersemangat, dan tolong kerjasamanya biar pembelajaran kita akan lancar kedepannya. Sekian dari saya, cukup, terima kasih.